Dan kita akan langsung menuju Soza Hutape yang akan melaporkan laporan langsung pandangan mata dari lokasi. Silakan Soza. Ajeng, saat ini dari Panja Ketahanan Nasional di Komisi 1 tengah melakukan rapat lanjutan yakni dengan fokus pembahasan mengenai evaluasi penanganan pandemi COVID-19 tanah air beserta juga dampak yang ditimbulkan. Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari pada hari sebelumnya yakni pada tanggal 7 Juli 2020, hari Selasa kemarin, sudah dilakukan rapat pendahuluan yang turut juga menghadirkan BIN, BSSN, serta perwakilan dari pihak TNI. Untuk pada rapat hari ini, rapat dilakukan secara tertutup di mana tadi sesaat sebelum dimulai secara tertutup, kami sempat merangkum pernyataan dari Ketua Komisi 1 yang mengatakan bahwa fokus dari pembahasan rapat pada hari ini ialah untuk membahas terkait strategi atau persiapan menghadapi jika gelombang kedua pandemi COVID-19 ini kembali terjadi beserta juga antisipasi dampak yang ditimbulkan meliputi aspek anggaran, ekonomi, pangan, sosial, kesehatan, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan ketahanan nasional. Untuk BIN dan BSSN sendiri, ini akan diminta untuk melakukan pemaparan data ataupun informasi dari seluruh daerah terkait kondisi terkini di tengah pandemi COVID-19. Kemudian untuk TNI, ini akan difokuskan untuk menanyakan kesiapan dari TNI dalam berkontribusi melakukan penanganan pandemi COVID-19 seperti ada usulan untuk dapat kembali menghidupkan program ABRI atau TNI masuk desa serta juga kesiapan dari RS TNI yang berada di seluruh Indonesia untuk menampung pasien COVID-19. Lebih jauh lagi, rapat pada hari ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mempersiapkan strategi penanganan COVID-19 di tanah air, khususnya pada aspek ekonomi agar kekhawatiran terhadap anjloknya kondisi perekonomian Indonesia ini dapat segera diatasi karena sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan berdasarkan data-data ataupun informasi yang didapatkan dari BIN ataupun juga dari BSSN. Berikut kutipan pernyataan dari anggota Komisi 1 Kresna Dewa. Di dalam negeri pastinya, karena mereka juga dalam satuan tugasnya COVID, mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi begini, anggaran COVID juga besar, tetapi apakah ini mengcover seluruh di Indonesia ini seluruhnya cukup atau tidak, itu juga kita perlu tahu masukannya. Karena paling penting Komisi 1 bisa mengawasi dan juga bisa memberikan masukan jika seumpama kurang dan lain-lain, kita bisa memberikan seperti apa arahannya seperti itu. Ajeng, selain membicarakan mengenai penanganan pandemi COVID-19 yang ada di dalam negeri atau di tanah air ini, dari pihak Komisi 1 juga sebelumnya setelah melakukan pembicaraan bersama dengan Kementerian Luar Negeri mengenai perlindungan dari WNI yang saat ini masih berada di luar negeri di tengah pandemi COVID-19. Dan di sini dikatakan juga bahwa dari Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andi Rahmantio, pada rapat kemarin mengatakan bahwa pihak Kementerian Luar Negeri sampai dengan saat ini masih akan terus melakukan repatriasi dari WNI yang masih berada di luar negeri, dan ini diplomasi Kemenlu diarahkan pada penguatan misi perlindungan WNI dari COVID-19. Ini dilakukan dengan cara memperkuat sistem ataupun aspek dari membuka akses kerjasama internasional. Selain itu dicatat juga bahwa Kementerian Luar Negeri sampai dengan saat ini sudah memulangkan setidaknya ada 123.000 warga negara Indonesia yang berasal dari 53 negara yang ada di dunia. Demikian, Ajeng. Soza Hutape melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat kembali bertugas.